Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Ta'zim dan kemuliaan kita bersama Abuya beserta Umi dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan bersama guru kita, tokoh kita, Ketua MPU Aceh Singkil. Yang kita muliakan bersama Imam Khatib Bilal di masjid yang kita cintai. Yang kita hormati bersama Kepala Kampung Pulau Sarok beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPG beserta anggota, sesepuh kita Bapak mantan Imam Mukim Kemukiman Pasar Singkil yang senantiasa bersama-sama dengan kita, orang-orang tua kami, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman dari BKPRMI yang berhadir pada malam ini, rekan-rekan dari MPTTI yang juga berhadir pada malam ini, seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua dalam keberkahan, kesehatan, ketaatan, dan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para hadirin yang mulia, mungkin dalam penyampaian kami nanti ada kata yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, maka sebelum terjadi kami terlebih dahulu kiranya berkenan Bapak Ibu untuk memberikan kemaafan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, terima kasih kepada pembawa acara protokol yang telah memanggil nama kami untuk duduk bersama di hadapan Bapak Ibu sekalian. Namun kehadiran kami di sini sebetulnya adalah untuk sama-sama kita bermujalasah, duduk bersama untuk saling mendoakan, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabri, karena kita ini manusia biasa, tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa. Maka dengan kita bersama-sama, insya Allah ada saudara yang khilaf, maka ada saudara kita yang mengingatkan kehilafan itu, agar sama-sama kita nanti berada dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, para hadirin yang mulia, posingki saja lah ya. Kami sudah pernah mengalami, Bapak Ibu yang mulia,
sedang ceramah atau sedang pidato itu kok bahasa kita dikanjakan. Kalau panah kami rasulkan tuh di singkiko sedang ceramah, ada yang kemudian menyela dari samping begini. Kemudian sedang ceramah di mimbar, kami jual panah merasukan ditantang di majelis itu. Yang paling takana habis khutbah sholat Aid hari raya, turun dari mimbar langsung ditunjuk-tunjuk PKI, kami panah tuh merasukan. Makanya mau tadi sebelum jauh menyampaikan, entah di mana ada kata-kata yang kurang berkenan meko dalam penyampaian niko, apalagi kita masuk-masuk tenang sabananya tapi hati bergemuruh. Masa tenang dari kampanye, tapi masa galaunya hati masyarakat dan para calon-calon yang akan dipilih. Maka oleh karena itu, kalau ada beko kesalahan dan kekurangan, ya mohon untuk diberikan teguran, diberikan nasihat dan arahan, dan kepada guru-guru kami yang berhadir supaya terus memantau agar acara ini, penyampaian ini tidak jauh dari konteksnya. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj itu adalah mukjizat yang kedua terbesar setelah Al-Qur'an. Jadi kalau ditanya mukjizat itu kan satu keajaiban, satu hal yang di luar akal, khariqul adat, di luar kebiasaan, tidak masuk dalam akal manusia, yang diberikan oleh Allah kepada utusannya untuk mengisbatkan, untuk menunjukkan kebenaran dari dakwah Rasul itu. Dikatakan mukjizat. Adapun keramat, satu kejadian yang di luar akal manusia yang Allah berikan di tangan hamba-hamba yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah, untuk menyatakan kebenaran daripada orang saleh itu, tapi bukan sebagai bentuk kebenaran dari kenabian. Bukan itu, karena Nabi sudah tertutup dengan wafatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di bawah itu, di bawah keramat, namanya ma'unah. Ma'unah itu adalah kejadian yang juga di luar pikiran manusia, tapi diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Bukan karena kesolehannya, bukan karena keulamaannya, bukan pula karena kewaliannya. Itu ma'unah. Makanya kadang-kadang anak kita mengetahui satu kejadian yang menurut adat, kejadian itu si A itu pasti, misalnya menurut adat, pasti mati, meninggal. Tapi di luar kebiasaan, di luar adat, selamat. Acok kita dengar di musibah tsunami misalnya hari itu. Ada orang tabanam di laut, tapi bisa mengapung, akhirnya selamat. Hanyut ke Thailand, hanyut ke Malaysia. Menurut adat itu tidak akan selamat. Tapi bisa selamat, itu dikatakan ma'unah. Ada di bawah itu Bapak Ibu yang mulia, kejadian di luar akal, khariqul adat, di luar kebiasaan, tapi Allah berikan di tangan orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, malah kadang-kadang mampu dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari Allah. Ahli maksiat, tidak sholat, tidak puasa, itu disebut dengan sihir. Jadi itu perbedaan mukjizat, keramat, ma'unah dan sihir. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Nah, mukjizat Nabi banyak. Yang paling besar itu Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu sebagai az-zikra, pelajaran, wa inna lahu lahafidhun. Kami juga akan menjaganya, kata Allah. Makanya Quran itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah. Kalau ada memalsukan pasti ketahuan. Jadi kalau ada viral di media sosial misalnya kan,
Ini ayat ini dirubah menjadi begini, itu pasti akan ketahuan. Karena Allah sudah menjamin wa inna lahu lahafizun. Jadi kita tidak usah terlalu sibuk, terlalu ribut, begini begono, tidak usah. Itu sudah pernah dicoba dulu Bapak Ibu yang mulia pada masa Musailamah Al-Kadzab. Begitu Rasulullah meninggal, Musailamah mendakwahkan diri jadi nabi dan mengubah itu ayat-ayat Al-Quran itu dengan karangan-karangannya. Tapi tidak bertahan lama. Tetap kembali kepada kemurniannya. Maka Al-Quran itu ditempatkanlah sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat Rasul. Ada juga mukjizat Rasul itu Bapak Ibu yang mulia, dalam Quran disebutkan iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Terbelah bulan itu kapan? Itu zaman Nabi. Pada waktu orang-orang Quraisy minta bukti kepada Nabi. Ya Muhammad, kalau betul engkau Nabi, coba buktikan. Rasul menantang, bukti apa yang kalian minta? Orang Quraisy menjawab, coba belah bulan. Itu Rasulullah itu, membelah bulan. Nah, jadi kalau di pesantren itu biasa ada kasidah. Sa'atis syajaru nataqal hajaru suqqal qamaru bi isyaratihi Jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu li hadratihi. Sujudlah kayu bertutur batu, terbelah bulan isyarah Nabi. Nabi kalau berjalan sendirian ibu-ibu, batang kayu itu tunduk tuh. Makanya dulu masyhur kisah kalau malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan itu, salah satu tanda-tanda orang mendapat Lailatul Qadar itu batang kayu bisa tunduk. Itu sebagai bukti pernah itu jadi mukjizat Rasul. Sa'atis syajaru nataqal hajaru, bertutur batu. Batu itu bisa berbicara kepada Rasulullah. Tidak ada batu yang dilewati oleh Rasulullah Bapak Ibu kecuali batu itu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Batu itu mengucap salam kepada Rasulullah. Suqqal qamaru bi isyaratihi, terbelah bulan dengan isyarah Nabi, ditunjuk Nabi saja. Hai bulan, tabalah bulan. Dan itu banyak kita baca di media-media. Ada kisah-kisah astronot yang menyatakan telah pernah ke bulan dan melihat memang ada di bulan itu seperti garis pernah terbelah bulan itu. Dan itu dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi dalil naklinya Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Jadi kalau kita katakan terbelah bulan itu zaman Rasul hidup, ya katakanlah misalnya sebelum kejadian Isra Mi'raj, berarti tahun-tahun 10 atau 8 kenabian, berarti kan itu sudah terjadi 1400 mungkin 50 tahun yang lalu. Artinya Bapak Ibu yang mulia, ketika Nabi telah melakukan mukjizat membelah bulan, itu sesungguhnya kiamat sudah dekat. Begitu kata Al-Quran. Jadi kalau 1450 tahun yang lalu kiamat sudah dekat, hari ini apa namanya? Sangat dake. 1450 tahun yang lalu kiamat itu sudah dekat. Kalau hari ini hampir-hampir sudah kiamat kita ini. Bapak Ibu yang mulia. Maka berhati-hatilah. Bersiap-siaplah. Karena kiamat itu sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan dan kita elakkan. Pasti akan kita jumpai. Maka persiapkanlah sebelum kiamat terjadi, kita pastikan diri kita sudah bertaubat. Karena taubat akan ditutup oleh Allah dengan dua sebab. Pertama ghargharah, ruh di kerongkongan. Yang kedua tulu'us syamsi minal maghribi, terbitnya matahari dari sebelah barat. Sebagai pertanda kiamat akan terjadi. Jibrilu ata lailata asra wa rabbu da'ahu li hadratihi. Jibril datang di malam Isra, Tuhan hadarat yang panggil Nabi.
Artinya Jibril didatangkan untuk menjemput Rasulullah karena dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Itu disebutkan dalam Qasidah Hayyi'ah As-Subuhu Bada kalau di dalam kitab Dalail. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, maka mukjizat yang kedua itulah Isra dan Mi'raj. Jadi secara lughawiyah apa itu Isra? Ya berjalan malam, namanya Isra. Kalau berjalan siang bukan Isra bahasa Arabnya, lain lagi bukan berjalan, bukan Isra. Kalau Isra mesti malam. Dan berjalan malamnya Nabi Isra itu Bapak Ibu yang mulia, itu bukan di awal malam, bukan. Tapi di sepertiga yang terakhir dari malam. Kalau malam itu 12 jam, kita bagi 3 ampe. Jam 6 ke jam 10 sepertiga awal, jam 10 ke jam 2 sepertiga yang kedua, kemudian jam 2 sampai subuh itu sepertiga yang akhir namanya. Disitulah kejadiannya Isra itu. Dari jam 2 antara jam 2 sampai subuh. Makanya Bapak Ibu yang mulia, ketika disampaikan berita itu, banyak orang-orang Quraisy tidak percaya. Mungkin pula jam 2 malam berangkat Allah sampai ke Palestina. Dan diceritakan Nabi dari Palestina lah naik pula ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Sebelum subuh Allah pulang ke Makkah balik. Bapak Ibu yang mulia, apa kata orang-orang Quraisy? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Berpikir dengan akal, tapi tidak berpikir dengan iman. Kalau berpikir dengan iman, apa saja mungkin. Apa saja bisa. Kenapa bisa? Karena kita ini barang mungkin. Dalam tauhid ada 2 hidup. Ada hidup namanya wajibul wujud, ada hidup namanya mumkinul wujud. Apa itu wajibul wujud? Keberadaan yang wajib adanya tidak diterima akal kalau dia tidak ada. Keberadaan siapa itu? Keadaan siapa itu? Wujud siapa itu? Wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu wajibul wujud. Karena tidak terima akal kita kalau Allah itu tidak ada, tidak terima. Kenapa? Ciptaannya ada. Tidak mungkin penciptanya tidak ada. Kuenya ada. Tukang buat kue tidak ada. Allah tidak mungkin, tidak terima akal. Alam ini ada. Hawadis baharu. Dari tiada menjadi ada. Tentu ada yang mengadakannya. Yang mengadakan itu tentu lebih dahulu adanya sebelum ada yang diadakan itu. Jadi kalau Kang Said mengatakan lagi, yang ada itu sudah ada, malah sebelum kata-kata ada itu ada. Allah itulah hadokian. Maka namanya qadim, terdahulu. La awala li wujudih. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah. Allah hadokian ini. Sejak pabilo, tidak ada. Ternapi kata-kata sejak kapan itu qidam. Dan tetap akan ada sampai kapanpun. La akhira li wujudih. Tidak ada habis-habis bagi wujudnya. Tidak ada kata-kata sampai kapan Allah ada. Tidak ada kata-kata itu. Tetap akan ada. Namanya baqa. Karena begitu keadaannya, tidak mungkin sama dia dengan yang diadakan. Keluarlah sifat yang keempat. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalah-salahan Allah dengan yang baharu. Tidak sama. Sama wujud Allah dengan wujud kita. Tidak. Wujud kita mungkin bisa ada, bisa tidak. Wujud Allah wajib ada. Sama sifat Allah dengan sifat kita, tidak. Sifat kita limpahan, pemberian dari Allah. Sifat Allah ada pada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang mulia. Karena Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis. Maka Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Namanya qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Butuh Allah kepada ibadah kita? Tidak Bapak Ibu yang mulia. Banyak sembahyang awak, tahajud 100 rakaat 1 malam, tadarus Al-Quran khatam 1 kali 1 minggu. Apalagi misalnya puasa Senin Kemis. Dengan ibadah kita itu, apakah Allah itu merasa hebat dengan ibadah kita? Tidak ada.
Tapi kembalilah ibadah kita itu ibu-ibu, manfaatnya untuk kita juga. Maka ikulah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin, tidak kuciptakan manusia, melainkan supaya hikmahnya mereka beribadah kepadaku. Dengan ibadah Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Adapun pada hak Allah tidak memberi bekas apa-apa itu. Jadi apa doa kita? Nah, kok dalam pandangan agama doa kita bagaimana? Apakah doa bisa merubah takdir? Apakah doa bisa merubah nasib? Nah, ada perbedaan. Di orang-orang syariat, ya doa itu bisa merubah. Buktinya dengan kita minta dalam doa diberikan. Tidak kita minta dalam doa, tidak diberikan. Berarti berpengaruh. Tapi orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, dalam golongan muqarrabin, dia tidak menganggap doanya itu sebagai penentu. Tapi dia tetap menganggap bahwa Allah lah penentu. Berdoa dengan tidak berdoa, bila Allah katakan dapat, tetap dapat. Lalu kenapa kita berdoa? Kita jawab, berdoa itu adalah termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di Quran kan dikatakan ud'uni astajib lakum. Pinta kepadaku, aku perkenankan permintaanmu. Ada suruhan, pinta. Kalau tidak kita minta, sombong kita namanya. Maka minta. Adapun penentu segala-galanya tetap adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang mulia. Itu Isra tadi Ibu. Isra itu dari jam 2 malam berjalan pulang sebelum subuh. Jadi kalau ada malam berisuk kita lihat orang berjalan-jalan, jam 2 malam masih putar-putar. Putar sinin, putar siko, tokok sinin, tokok siko, Isra jolah itu. Tapi bedanya, apa bedanya? Isra'nya Nabi dalam ayat pakai barakna haulah. Kami berkahi sekelilingnya. Isra' yang itu, nah, dikeluarkan dari kait. Nah, itu bukan Isra' keberkahan itu. Itu Isra' keburakahan. Bapak Ibu yang mulia. Isra'nya Nabi gunanya apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Isra' yang nomor 2 tadi itu bukan memperlihatkan kebesaran Allah, memperlihatkan kehebatannya. Maka dibalik hadirin yang mulia, artinya ingin hidup kita diberkahi, ingin kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lakukanlah Isra' Mi'raj seperti Rasulullah. Tapi jangan dipasokkan Isra' Mi'raj pergi ke Makkah dulu baru ke Palestina, jangan. Isra' dengan batin, Isra' dengan akhlak, Isra' dengan ma'rifat, Isra' dengan ibadah. Kan itu kata Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ingin mi'raj, salatlah dengan bagus. Inti mi'raj itu salat. Ingin berjumpa dengan Allah di salat. Makanya hikmahnya Bapak Ibu yang mulia, setelah Nabi basuh dengan Allah, dapat perintah solat 50 waktu, diminta kurang sebagai rukhsah, keringanan bagi umat Rasulullah. Mengapa Bapak Ibu yang mulia? Karena kita umat Rasulullah ini umat terakhir yang memang sudah dikurangi. Secara fisik kita dikurangi. Bayangkan Nabi Adam dulu Bapak Ibu yang mulia, tinggi badannya itu sampai 10 hasta. Sampai 10 hasta itu kalau kita ambil ukuran paling ketek saja, 1 hasta 60 cm, sama dengan itu kan 2400 cm itu. 24 meter. Itu tinggi Nabi Adam. Kalau masihnya setinggi-tinggi kokosen, belum bisa masuk. Tapi kemudian dikurangi. Sampailah kita kini. Standarnya orang Indonesia itu 165, begitulah kira-kira kan, 170. Karena buktinya 165 itu masuk polisi lah bisa kan. Nah, itu berarti lah standar itu. Kalau macam Mamboko tidak sampai. Kurang-kurang 10.
Bapak Ibu hadirin yang mulia, dikurangi. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, nak taluk umatmu itu ya Muhammad. Nak taluk itu. 50 waktu pula, sehari semalam." Jadi apa caranya? Minta saja kurang, tak apa-apa. Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pengampun. Minta kurang, minta kurang, minta kurang. Riwayat itu mengatakan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Dardir Mi'raj itu, sampailah pendek cerita Nabi kita Muhammad itu bolak-baliklah hanya 9 kali. Setiap basuh sekali kurang 5, 9 kali 5 sampai 5. Kuranglah sampai 5, tinggal 5 waktu. Tapi kata Allah, 5 waktu itu tetap sama pahalanya dengan 50 waktu. Makanya kita bandingkan ibadah kita bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, 1:10. Satu kebaikan 10 pahalanya. Baca Quran juga itu, satu huruf dibaca 10 kebaikannya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ke umat 1:10. Seketek ibadahnya 10 pahalanya bandingannya. Ketek orangnya banyak pahala-pahalanya. Tapi banyak pula peranginya. Itulah umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali tadi ibu Nabi kita bolak-balik? 9 kali. Menunjukkan apa tuh? Nabi itu 9 kali bersyukur dengan Allah. Maka kita lakukan dalam sembahyang 9 kali jua Bapak Ibu yang mulia kita bertasyahud dalam solat. Zuhur 2 kali, asar 2 kali. Apa lagi? Maghrib 2 kali, Isya 4 kali, 2 kali, subuh sekali. Jadi 4 kali 2 8 tambah 1 subuh 9. Di mana tuh tasyahud? Asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana tasyahud? Bagaimana syahadat ibu-ibu yang mulia? Diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Itu rukun syahadat. Ikrar, ucap dengan lidah. Asyhadu alla ilaha illallah. Hati kita mengapa? Mentasdikkan. Apa yang kita tasdikkan? Iyo sabananya ba itu. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Jadi terserah lagi makna la ilaha illallahnya itu. Kalau bisa kita naikkan taraf maknanya lebih bagus. Dari tiada Tuhan kecuali Allah menjadi tidak ada yang kutuju kecuali Allah. La maqsuda illallah. Kalau bisa lagi dinaikkan lebih bagus lagi. Dari la maqsuda illallah menjadi la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud sebenar wujud melainkan Allah. Ajaran siapa itu Bapak Ibu yang mulia? 3 makna la ilaha illallah itu. La ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maujuda illallah. Ajaran Syekh Abdul Raub Singkil. Kalau Bapak Ibu nak percaya, cuba kita cari di kitab Tanbih Al-Masyi. Beliau menjelaskan itu. Karena Tanbih Al-Masyi itu adalah kitab untuk Tanbihul Masyi ila Tariqil Qasasyi. Peringatan bagi orang yang berjalan, Al-Masyi itu berjalan maksudnya. Peringatan bagi orang berjalan ila Tariqil Qasasyi, kepada jalan hati yang dibangsakan kepada guru beliau Syekh Ahmad Qasasyi di Madinah. Beliau mengatakan begitu. Terserah kita yang mana kita amalkan, tidak masalah. Karena faedahnya beda-beda itu. La ma'buda illallah, memperkuat keimanan. La maqsuda illallah, memperikhlas dan bersih ibadah. La maujuda illallah, untuk menghilangkan ananiyah diri yang bisa membuat diri kita merasa hebat, yang membuat diri kita bisa ujub. Naikkanlah ke la maujuda illallah. Bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi oleh karena itu 9 kali Bu kita gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita tunjuk bagai pakai tunjuk tu kan, telunjuk kan. Begitu membaca illa, di illanya, jangan dari ashadunya. Asyhadu alla ilaha illallah
Mengapa di illa? Illa kok isbat namanya. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Makanya orang kalau tawajuh suluk taunya la ilaha illallah namanya zikir nafi isbat. Nafi artinya meniadakan Tuhan yang selain Allah. Isbat illallah artinya untuk menetapkan hanya Allah Tuhan. Jadi la ilaha illallah zikir nafi isbat. Bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saketik lagi. Saketik lagi. Di antara tujuan Nabi kita Isra Mi'raj ke sebuah saja. Rupanya Bapak Ibu yang mulia sebelum Nabi Isra Mi'raj ada satu pertanyaan yang sedang heboh di alam malaikat. Malaikat dengan malaikat saling bertanya. Ampe pertanyaan yang memang sengaja tidak dijawab pada saat itu. Menunggu Nabi kita Muhammad datang, baru beliau menjawab. Ampe pertanyaan. Yang pertama, beredar soal di kalangan malaikat. Mal muhlikat. Apa yang bisa membuat kita binasa? Membuat binasa ibadah kita. Membuat binasa pahala ibadah kita, membuat binasa kehidupan kita. Apa-apa itu yang bisa membuat binasa? Dipending jawabannya menunggu datang Nabi Muhammad. Pertanyaan kedua, mal munjiat. Apakah perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita? Yang ketiga, mal kafarat. Apakah yang bisa menghapus dosa kita? Nan kampe Bapak Ibu, mad darajat. Apakah perkara-perkara yang bisa menaikkan derajat kita? Jadi kalau ibu amu pakai bahasa kitab zaman perkara. Sebenarnya hal-hal begitu kan? Apakah hal-hal yang bisa menaikkan derajat? Kalau kami dulu belajar di mes itu perkara memang. Bermula rukun iman itu 6 perkara. Jadi perkara itu kadang-kadang kalau kita bawa ke sampai Bang Saprianto itu bahaya perkara di pengadilan. Nah, Bapak ibu-ibu yang mulia, maka ketika Nabi kita Muhammad sudah naik ke langit, barulah beliau menjawab. Yang pertama tadi mal munjiat, apa yang bisa mal muhlikat, apa yang bisa membuat kita binasa? Rasul menjawab, salasun muhlikat. 3 perkara yang membuat kita binasa. Pertama, syahun muta'un. Pangiki yang dipatuhikan. Nah, itu kok bahasa gitu. Syahun muta'un, kikir yang ditaati. Yo bana. Kok bahasa kita singkat apa tu Ustaz Dodi? Linci yo, linci. Indak malake, linci. Nah, itu dia. Tak mau basangkan. Lalu saja, itunya tu sahun muta'un. Ini dalam kitab Tanwirul Qulub dijalehkan Bapak Ibu, salah satu hal yang harus kita takhliyah dalam batin. Apa itu takhliyah? Yang harus kita kosongkan dan bersihkan dalam batin. Sifat bakhil tadi, kikir tadi. Apa itu bakhil? Menahan pemberian karena takut berkurang. Itu bakhil. Beda menahan pemberian karena ada yang lebih membutuhkan. Itu bukan kikir. Mengapa tidak diagi yang iko? Ada yang lebih butuh. Nyela 2 kali ambilnya. Kasihin saja. Itu tidak kikir namanya. Tapi yang kikir itu bagaimana? Takut nyoba kurang apa yang diberikan oleh Allah. Disimpan-simpannya. Bapak Ibu yang mulia, begitu hendak puasa. Patang hari lah hakok kita. Di Bali dimasak, di Bali disimpan. Pakak siang nak makan. Paginya bana terbuang. Itu akibat syahun muta'un. Bakhil yang selalu ditaati. Bapak ibu-ibu yang mulia. Tak maunya menitip ke Allah. Apa menitip ke Allah kok? Menitip ke masjid itu namanya menitip ke Allah. Menitip ke fakir miskin itu namanya Bapak ibu yang mulia. Ingat, ambo takana sebuah hadis.
Ketika Nabi Ibrahim selesai Bapak Ibu membangun Ka'bah, beliau bermunajat kepada Allah karena sudah selesai tugas membangun Ka'bah. Datanglah kemudian seruan dari Allah. Hai Ibrahim, makanan yang kau suapkan ke mulut orang-orang fakir lebih aku cintai, kata Allah, daripada Ka'bah yang kau bangun. Hadirin yang mulia, jadi agama kita Islam itu sebetulnya lebih mementingkan kepada aspek pembangunan manusia, bukan pembangunan fisik. Kancak masajid kita gadang bana saldo kasnya, tiap minggu berjalan celengannya. Kalau mantang ngado tetangga-tetangga kita, dosanak-dosanak kita yang masih kelaparan, kekurangan, Allah tidak cinta kepada kita karena bangun masjid, Bapak Ibu yang mulia. Maka musyafakat dengan apa yang digagas oleh BKPRMI di gerakan subuh berjamaah itu, adanya santunan itu kita biasakan. Jangan sahun muta'un gitu. Jangan kikir yang sangat dipatuhi. Ain ndak berkurang awak dengan kita basadakah seketik itu ndak perlu kurangan, ndak perlu lapa awak tahu ndak kan. Air itu kalau kita simpan di tong ibu-ibu, tidak kita buka kerannya, ya berbangun jua itu kan. Lama kita simpan kan, buka kerannya mengalirnya kancak air itu tuh. Ndak ada balumui. Itulah contoh rezeki. Buka kerannya nanti masuk lagi yang lain. Kalau tidak kita buka kerannya, panuh tatap tong kita tuh, bisa diisi yang lain enggak? Logikanya seperti itu. Yang kedua, apa yang membuat kita binasa? Hawan mutba'un. Keinginan yang selalu kita turuti, hawa nafsu yang selalu kita turuti. Angan-angan Bapak Ibu yang mulia yang selalu kita ikutkan. Angan-angan tu tidak mau tua walaupun uangnya wala gae. Angan-angan tu tidak mau gae walaupun uangnya wala 80 tahun. Kalau mantang kita pelihara angan-angan itu, kita tu tidak akan mudah tidur tu. Barisuk ini, barisuknya iko, barisuknya iko. Itu angan-angan. Apa beda angan-angan sama cita-cita? Cita-cita itu kemauan dan terus dilakukan. Kalau angan-angan itu takhiliyah saja, asik berpikir saja. Amo 2020 hampir jadi bupati, 2029 jadi gubernur, angan-angan saja. Kerja di rumah saja. Itu panjang angan-angan namanya itu. Tapi kalau kita jajakin tidak masalah. Nah, makanya kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu, ku takut kalian dua perkara, kata Sayyidina Ali. Yang pertama panjang angan-angan. Itu takut Sayyidina Ali itu panjang angan-angan. Kenapa? Panjang angan-angan itu yunsil mauta, melupakan kita kepada kematian. Awak fikir awak hidup selamanya, berisuk idin, berisuk iko, berisuk idin, berisuk iko, hatta zurtumul maqabir, hingga masuk ke dalam kubur. Bau takajui, tasenta annasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Kapan dia bangun? Ketika mati baru terjago. Nak ada lagi amal di dunia aku. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Minta pulang pula tu. Farji'na. Pulangkan kami ya Allah. Mengapa pulang lagi? Na'mal solihah. Beramal soleh kami balik. Mengapa nak beramal soleh balik? Kata Allah, inna muqinun. Kami sudah yakin. Dia alat rasa baru yakin. Tak bisa pulang lagi Bapak Ibu. Jadi hawa ini keinginan-keinginan. Kan banyak kok, ada keinginan nafsu, ada keinginan tubuh. Jadi kalau Abuya menjalehkan, tubuh tu inginnya istirahat. Belakang kita kok tidak tidur saja. Kok mulut itu tidak baca cerita saja. Itulah ini. Kok paru itu mintanya makan. Kok mata mintanya tidur. Itu. Kok talingo mintanya mandang kabar saja. Alah, balun.
Bapak, ibu-ibu, hadirin yang mulia, itu keinginan tubuh namanya. Ada keinginan nafsu, beda lagi itu. Apa tuh keinginan nafsu? Ingin disanjung, itu huzub namanya kalau istilah Buya mengatakan. Kita kan ingin diangkat-angkat gitu kok. Kalau nak diangkat ala sundek. Ndak bisa kanja pulau seketek. Itu namanya huzub, keinginan nafsu. Dan kita ke Bapak Ibu yang mulia, kalau tidak pandailah kita memperbaiki nafsu yang jelek itu, kita akan selamanya seperti itu. Maka diajarkanlah khamul. Apa makam khamul itu? Benamkan dirimu dalam lembah kehinaan. Idfan wujudaka fi ardil khamul. Fama nabata mimma lam yudfan, kata Al-Hikam Ibnu Athaillah, la yatimu natajuhu. Tanamkan dirimu di lembah kehinaan. Karena apa yang tumbuh dari perkara yang tidak ditanam, maka tidak sempurna hasilnya. Toge namanya. Tapi coba, kami itu kita tanam tanahnya rancak, kita pagar pulau kelilingnya, kita timbun pulau saketek di samping-sampingnya. Kalau ada saketek pupuk kandang tu kita sehatkan pulau di situ. Hina tu kan pupuk kandang, ciri kambing di situ. Dibanam di dalam tanah. Sarok-sarok kita kumpulkan di situ. Orang Honto Gadang, Bapak yang mulia, dulu menanam karambi itu, sarok-sarok tu kumpulnya. Kulit apa tu simboling di situ. Tapi apa kemudian terjadi? Tumbuhlah rancak karambi tadi itu. Buahnya puluh setandan banyak. Daunnya puluh panjang-panjang bisa dipanggunakan membuat ketupek. Lidinya nalah tua-tua bisa menjadi penyapu halaman rumah. Mengapa? Bagus cara tanamnya. Tapi kok cara tanam tu lanting-lantingkan saja macam toge tadi lah. Tak perlu ditanah. Letakkan nanti niru saja tumbuhnya tu. Tapi apa hasilnya? Tidak sempurna hasilnya. Artinya Ibnu Athaillah ingin mengatakan kepada kita, ingin mulia, ingin hebat keimanan, coba dulu kehinaan. Bagaimana kita bisa merasakan kehinaan, melatih kehinaan? Memang harus dengan punya guru. Karena guru yang akan melatih kehinaan kita. Bapak Ibu yang mulia, Isra Mi'raj itu terjadi karena Nabi itu patuh kepada Jibril. Tidak ada panah malaikat Jibril itu ditanya oleh Nabi Muhammad, kemana kita kok? Tidak panah. Mengapa dibalah dadu amboko? Mengapa disucikan? Mengapa kita turun sabanta kok tadi sembahyang 2 rakaat? Apa nama tampek tu? Tidak ada panah. Nabi kita Muhammad tu bertanya-tanya kepada malaikat Jibril. Naik. Turun, kata Jibril, turun. Sumbayang, tak panah. Harun bana yang kita lewati tadi kok. Apa tu Jibril? Tak ditanya Nabi tu. Kecuali Jibril yang kemudian menceritakan kepada Nabi. Yang Harun tadi tu makam Siti Masyitah. Sampai solat 2 rakaat tadi namanya Madian. Sampai solat 2 rakaat setelah itu tadi namanya Bethlehem. Terus. Bapak Ibu yang mulia, tidak bisa kalau tidak dengan melatih berguru. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu yang mulia, hebatnya itu karena berguru kepada Nabi. Ditanya kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang kau cintai di dunia ini? Kata Abu Bakar Siddiq adalah duduk bersamamu ya Rasulullah. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Maka diabadikan di Quran, idhuma fil ghari. Ingatlah ketika keduanya dalam gua Thur, ketika hijrah. Mengapa Abu Bakar yang dipilih? Itu yang taluk bersama juga Rasulullah. Bapak ibu-ibu yang mulia, tabi'in hebat karena berguru ke sahabat. Tabi'ut tabi'in hebat berguru kepada tabi'in. Golongan Imam Leting, Imam Syafi'i berguru kepada tabi'ut tabi'in. Bapak, ibu-ibu yang mulia, hari ini kita butuh itu untuk melatih menghinakan diri. Kalau tidak bisa, Bapak Ibu yang mulia. Nah, yang kedua, hawan mutaba'un. Yang ketiga, apa yang bisa membuat kita binasa? I'jabul mar'i binafsih. Kagumnya seseorang kepada dirinya. Kalau ria menampakkan kebaikan kau orang, bak dicalik. Kalau ujub lebih halus Bapak Ibu yang mulia. Kalau ujub itu bukan penyakit dalam lagi, penyakit yang lebih dalam.
Kalau tidak nampak di orang, tapi di hatinya mengatakan, alah hebat ambo nampaknya kau. Alah khusyuk ibadah hamba kau. Ujub itu bahaya. Ujub itulah menjadi pangkal kesombongan. Bapak, Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebuah lagi lah ya. Salasun munjiat. Apa yang membuat kita bisa selamat? Kalau yang 3 tadi membuat kita bisa binasa. Pangikik diturunkan. Hawa dipatuhi. Keinginan dipatuhi. Yang ketiga, ujub bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita? 3 perkara. Al-adlu indal ghadabi warridha. Adil ketika marah dan senang. Maksudnya tuh, benci dan sayang kita seimbang. Artinya begini, kok banci itu tidak perlu banci bana. Kok sanang tu tidak pula sanang bana. Kok waktu hilang tu tidak pula kita gelisah bana. Kok waktu dapet tu tidak pula kita sanang bana. Biasa adil, setara ketika marah dan ridha, ketika benci dan senang. Yang kita baik melatih jiwa kita, Pak Ibu yang mulia. Waktu dapet tu sanang mana kita tu? Wah, sanang. Galak kasih ini, galak kasih ko, syukuran ini itu segala macam. Waktu lah dicuba dengan musibah, baru kita tidak talak mengendalikan hawa nafsu kita lagi. Salah si pulan, salah si pulan, salah si pulin. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu yang mulia? Kita caliklah Allah bagi itu, tentu adalah apa namanya? Hikmah-hikmah dan faedah-faedahnya. Kok kita dicaci orang? Siapa nak tersinggung? Tersinggung nama baik dilecehkan. Tapi kok tersinggungnya tu biasa saja. Kok kita disanjung? Sanang hati kita. Bukan tak sanang. Tapi sanangnya tu pun sanang biasa saja. Bapa caranya kok sanang biasa saja? Ikulah kata ulama sufi. Idza ma ra'aita fil kauni, idza ma ra'aita Allah fil kauni fa'ila. Apabila engkau melihat bahwa Allah lah yang melakukan segalanya di alam ini, ra'aita, kamu akan melihat apa yang pahit itu sebagai sesuatu yang manis. Diupi uhang awak, sanang awak tu. Mengapa sanang awak diupi uhang? Batinya tu kenal sama awak. Kau tak kenal lah mungkin diupinya awak. Dipitnah orang awak, sanang awak. Mengapa? Berarti itu pelajaran ke dia awak. Entahnya ada fitnah tu sebenarnya ke awak kerajo tu. Bisa introspeksi diri awak. Maka kita lihat Allah mengirimkan dia memfitnah saya. Allah mengirimkan dia mencaci saya. Allah mengirimkan dia mengupat saya. Kita lihat Allah lah yang melakukan segala-galanya. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Sama semangat kita saat bagado sama indah ado. Kajin kita jamaah, alhamdulillah. Saat lama kawan nasi, kajin jamaah. Saat tidak berkawan nasi juga stabil. Nah, itu namanya al-qasdu fil faqri wal ghina. Tetap bersemangat ketika indak bagado sama bagado. Yang ketiga terakhir, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kita kepada Allah baik dalam sembunyi-sembunyi atau dalam terang-terangan. Di hadapan orang kita takut ke Allah, jangan sampai terbuat dosa. Ketika kita sendirian juga kita takut ke Allah walaupun tidak ada manusia yang mencalik kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, kemudahan dalam menjalankan ibadah, terlebih-lebih dalam menjalani pertaubatan dari segala dosa-dosa kita. Taubat pada syariat, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Sesali dosa yang pernah kita lakukan. Kerjakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Taubat pada tarikat dengan makna bahwa kita bertaubat dari menyangkutkan hati kepada selain Allah. Ibadah yang kita lakukan, latih arahkan tujuannya kepada Allah.
kepada Allah untuk ikhlas. Dan taubat pada hakikat adalah taubat dari kenifakan dan kesyirikan. Dengan makna kita melihat bahwa yang kita pakai dalam kebaikan ini bukan milik kita, tapi adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين
اللهم اغفر لكل واحد منا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولأصدقائنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولإخواننا وأخواتنا ولجيراننا ولأهل قريتنا هذا خاصة ولأهل قرية المسلمين عامة بحق كلمة لا إله إلا الله. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية والصحة والقوة والأمن والاتحاد والألفة والمودة والاستقامة علينا وعلى أهل بيتنا خاصة وعلى جميع المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.